Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiac Gemini, Sun, Moon, dan Rising untuk periode 2 bulan setelah bulan Mei 2025. Oke, reading kali ini sifatnya umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Ya, oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 5 koin, terus The Empress, Queen of Swords, The Star, Wheel of Fortune, The Chariot, 6 pedang, 2 cawan, dan kartu 5 tongkat ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Metodenya past, present, and future. Oke, di masa lalu yang pertama ada kartu 5 koin yang melambangkan bentuk kekurangan ya. Jadi sepertinya sekitar bulan April kemarin memang ada yang pernah mengalami semacam unsur kekurangan dalam kehidupan kalian. Nah, jadi mungkin ada suatu hal gitu yang terasa kurang lengkap dalam hidupmu Gemini akhir-akhir ini. Jadi coba untuk lebih bersabar ya. Jadi di sini memang ada upaya untuk menyelesaikan sumber kekurangan tadi. Misalnya mungkin lagi menyelesaikan masalah keluarga, masalah dalam hubungan cinta ya, mungkin masalah keuangan dan lain-lain. Jadi coba untuk lebih semangat ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Empress. Jadi memang ada juga yang lagi fokus banget untuk menjaga dan merawat kehidupanmu agar apa? Agar lebih tumbuh dan berkembang lagi ya. Misalnya mungkin lagi fokus untuk menjaga keluarga, mungkin lagi menjaga hubungan cinta dengan seorang, bisa juga mungkin ada yang sedang menjaga karir, keuangan agar lebih stabil dan lain-lain. Jadi kira-kira apa yang pernah kamu jaga Gemini sekitar bulan April kemarin ya. Di bawahnya lihat ada kartu si Ratu Pedang, Queen of Swords. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Jadi ceritanya pikiranmu lagi tajam banget ya, mampu berpikir tajam, berpikir lebih cerdas ketika menghadapi kondisi apapun juga dalam kehidupan kalian. Misalnya mungkin mampu berpikir cerdas ketika menghadapi seseorang ya, mampu berpikir cerdas untuk mengatasi sebuah masalah, untuk mengambil keputusan dan lain-lain. Jadi silakan gunakan kecerdasan pikiranmu Gemini ya. Ini sudah kamu alami sebenarnya sekitar bulan April kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Yang pertama ada kartu The Star. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Aquarius ya. Oke, kartu The Star melambangkan harapan baru. Jadi untuk bulan Mei ya, bisa dikatakan memang ada harapan baru nih yang sedang kamu kejar Gemini dengan lebih optimis tentunya ya. Jadi kira-kira apa harapanmu kali ini? Misalnya mungkin lagi punya harapan untuk pindah kerja, untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, mungkin lagi punya harapan untuk memiliki seorang, untuk memiliki harta benda dan lain-lain ya. Jadi ada upaya untuk mengejar sebuah harapan selama bulan Mei ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu Wheel of Fortune yang melambangkan roda perubahan ya. Jadi mungkin ada perubahan besar yang akan kamu alami nantinya. Jadi coba untuk lebih semangat ya. Bagian lain jangan lupa kartu Wheel of Fortune juga melambangkan roda keberuntungan ya. Jadi lumayan bagus energinya. Jadi mungkin ada semacam keberuntungan baru yang akan kamu nikmati selama bulan Mei ya. Cukup bagus energinya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu The Chariot. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Cancer ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Mei hati dan pikiranmu kembali lebih percaya diri ya, lebih optimis gitu untuk terus bergerak maju ke depan ya, merasa lebih optimis untuk bekerja, untuk mencari uang ya, mungkin lagi merasa optimis untuk mendekati seorang, untuk mengejar target ya, target yang kamu miliki selama bulan Mei nanti. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk 2 bulan ke depan setelah bulan Mei tentunya. Yang pertama ada kartu 6 pedang ya. Jadi ceritanya sekitar 2 bulan ke depan hati dan pikiranmu kembali lebih tenang ya, mampu bersikap tenang, berpikir tenang ketika menghadapi kondisi apapun juga dalam kehidupan kalian nantinya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 2 cawan. Jadi mungkin ada juga yang lagi fokus untuk menjaga ataupun mendekati, memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat, mungkin dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai, mungkin dengan orang-orang di tempat kerja dan lain-lain. Jadi ada upaya untuk menjaga sebuah hubungan agar lebih akrab ke depannya ya. Dan terakhir di bawahnya kartu 5 tongkat yang melambangkan dilema batin ataupun konflik batin ya. Jadi hati-hati Gemini, selama 2 bulan ke depan memang ada yang masih mengalami semacam dilema batin nantinya. Mungkin lagi merasa dilema gitu ya ketika mengambil keputusan, merasa dilema ketika mengejar sebuah tujuan ya. Jadi perlu untuk lebih diskusi dengan orang-orang terdekat ya untuk mempermudah jalanmu ya selama 2 bulan yang akan datang. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Sebentar. Oke.
Oke, Gemini, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Death yang melambangkan transformasi dan perubahan ya. Jadi sekitar bulan April kemarin memang ada yang pernah mengalami semacam perubahan yang cukup besar dalam kehidupan kalian. Dan semuanya itu telah menimbulkan semacam unsur kekurangan dalam kehidupan kalian tadi, 5 koin. Jadi mungkin ada yang lagi merasa kekurangan setelah mengalami sebuah perubahan besar dalam kehidupan kalian ya. Jadi coba untuk lebih bersabar, Gemini. Bagian lain bisa diartikan justru kamu sendiri yang telah memulai menjalankan sebuah perubahan. Namun di sisi lain tak kenapa memang ada yang lagi merasa kurang mendapat support ataupun dukungan gitu ya, kurang terdukung gitu ketika ingin memulai sebuah perubahan dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi coba untuk lebih bersabar, Gemini ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Emperor yang melambangkan sebuah kendali. Jadi ada upaya untuk mengatur kembali, mengendalikan ulang kehidupanmu, terutama yang berkaitan dengan apa yang kamu jaga selama ini, The Empress. Jadi kira-kira apa yang perlu diatur ulang ya selama bulan April. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 10 pedang yang melambangkan akhir dari sebuah masalah. Jadi pikiranmu juga lagi fokus sebenarnya untuk mengakhiri sebuah permasalahan sambil apa? Sambil berpikir lebih cerdas tadi, 100 pedang ya. Jadi kira-kira masalah apa yang sedang kamu coba selesaikan, Gemini? Misalnya mungkin lagi mencoba nih menyelesaikan masalah keluarga, masalah keuangan, pekerjaan, mungkin masalah dalam sebuah hubungan cinta dan lain-lain ya. Ini sudah kamu alami sebenarnya sekitar bulan April yang lalu ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Yang pertama ada kartu Justice yang melambangkan keadilan dan kejelasannya. Jadi sepertinya memang ada yang lagi punya harapan baru untuk mengejar, untuk mendapatkan sebuah kejelasan baru dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi kira-kira kejelasan apa yang kamu butuhkan, Gemini ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 8 tongkat yang melambangkan bentuk komunikasi ya. Jadi artinya memang ada upaya untuk berkomunikasi dengan orang lain ya, sambil melakukan perubahan besar nantinya, Wheel of Fortune. Jadi semuanya itu akan kamu diskusikan, kamu bicarakan dengan orang lain sebelum menjalankan sebuah perubahan nantinya ya. Jadi kira-kira perubahan apa yang perlu dilakukan selama bulan Mei. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu The Devil yang melambangkan obsesi yang berlebihan. Jadi sepertinya memang ada obsesi baru nih, Gemini, yang akan kamu kejar dengan lebih percaya diri, dengan lebih optimis tentunya ya, The Chariot. Jadi kira-kira apa obsesimu, The Devil, selama bulan Mei nanti ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk 2 bulan ke depan. Yang pertama ada kartu The Hermit. Jadi artinya memang ada sesuatu hal yang perlu untuk dipikirkan secara mendalam sambil berpikir tenang nantinya, 6 pedang ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk berpikir ulang, berpikir lebih dalam lagi ya sebelum mengambil langkah dan keputusan untuk 2 bulan ke depan ya, The Hermit. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 6 pedang. Kartunya sampai muncul 2 kali di sini. Jadi artinya memang hati dan pikiranmu kembali lebih tenang kok, Gemini ya. Cukup bagus energinya. Jadi pikiran-pikiran negatif memang akan mulai mereda selama 2 bulan ke depan. Di sini memang pikiranmu cukup tenang ketika menghadapi orang-orang terdekat nantinya, 2 cawan ini ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu Queen of Wands, si Ratu Tongkat ya. Jadi artinya memang ada semangat tinggi untuk terus mengejar ambisi masing-masing. Namun hati-hati, di sebelahnya ada kartu 5 tongkat yang melambangkan dilema batin tadi. Jadi mungkin ada yang lagi merasa dilema gitu ya ketika ingin mengejar sebuah ambisi nantinya dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi coba untuk lebih berpikir positif dan tetap semangat ya untuk 2 bulan yang akan datang. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.